Jadi kan kemarin kita sudah bahas tentang apa itu perilaku konsumen kan. Masih ingat nggak Mbak kemarin apa? Mana Mbak Sartini? Mbak Yunita mungkin. Gimana Mbak? Iya. Jadi intinya kita mempelajari tentang perilaku konsumen. Sebenarnya mulai dari dia sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk ya. Jadi sebelum, ketika, sama sesudah membeli suatu produk. Jadi kita mempelajari tentang perilakunya mereka seperti itu. Ini tindakan-tindakan dilakukan oleh pelaku proses pengambilan keputusan. Jadi kenapa kok dia memilih produk itu, kan pasti sebelum ada alasannya, kenapa, sikapnya seperti apa, terus sampai dia mengkonsumsi, sampai juga setelah post purchase itu gimana. Itu akan dipelajari di sini nanti. Kemarin kan sudah tahu perbedaan antara customer sama consumer. Kalau customer itu pelanggan, dia yang membeli produk, sedangkan consumer itu dia yang menggunakan produk. Ini jenis-jenis konsumen, tahap proses konsumsi, membeli kebutuhan, melakukan pembelian, sama membuang produk. Di sini maksudnya membuang produk ya dia menggunakan produknya. Dulu masih ingat nggak waktu pemasaran jasa itu ada proses pengambilan keputusan. Jadi pertama yang mengenali kebutuhan, terus habis itu pencarian informasi, terus mengevaluasi alternatif, terus keputusan pembelian, sama sikap setelah pembelian. Masih ingat nggak Mbak? Itu hampir sama di sini sebenarnya. Kan awal sebelum kita membeli produk itu kenapa, kita butuh apa, nah, baru kita kan cari tahu kira-kira apa yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu. Nah di sini peran-peran konsumen itu macam-macam, ada banyak. Ada yang namanya inisiator, itu pencetus ide, terus purchaser itu pembeli, payer membayar, user itu pemakai, influencer pemberi pengaruh, decision maker pengambil keputusan, sama group of consumer itu sekelompok orang itu biasanya beli bersama-sama. Nah ini istilah-istilah seperti ini mungkin hampir sama kayak pemasaran jasa, juga perlu sedikit dihafalkan pelan-pelan ya, nanti takutnya kalau di OAS keluar istilah-istilah seperti itu. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Mbak bisa kasih contoh kapan misalnya konsumen jadi inisiator, kapan jadi buyer, payer, sama. Jadi orang yang membeli itu belum tentu dia yang memakai. Kan bisa kita membelikan sebuah barang untuk orang lain.
Terus juga bisa kita misalnya membantu orang lain mengambil keputusan untuk membeli apa, jadi tergantung kondisinya ya. Misalnya mbak mau ngasih kado temen tapi nggak tahu mau beli apa, tanya teman satunya. Nah itu kan berarti orang lain bisa mempengaruhi kita untuk membeli. Terus juga bisa keputusan yang lain juga bisa bukan dari kita. Paham mbak? Paham mbak? Mungkin aku mau ditanyakan mbak. Ini konsumen totalnya ada 9 modul, cuman ada beberapa modul, satu modul itu isinya banyak sekali, ada empat kegiatan belajar dan itu lumayan banyak, jadi tolong sambil dibaca ya. Saya akan menjelaskan yang sekiranya lebih penting. Kamu ditanyakan mbak kami hingga. Nah terus di sini ada lagi yang namanya konsumen individu sama konsumen berkelompok. Ada yang tahu bedanya nggak? Apa konsumen individu sama konsumen berkelompok? Mbak sama mas pernah dengar itu nggak, istilah B2B sama istilah B2C? Pernah dengar? Halo? Berarti ini benar. Jadi kalau konsumen individu itu barang yang dibeli itu dikonsumsi buat pribadi masing-masing individu, tapi kalau kelompok itu biasanya tingkat organisasi atau perusahaan ya. Jadi kan kalau di istilah B2C itu business to consumer, itu berarti konsumen individu yang beli. Jadi barang-barang yang dijual akan dibeli konsumen individu ya, kayak kita ini kan individu masing-masing membeli suatu produk. Nah tapi kalau B2B itu biasanya business to business, jadi itu organisasi yang beli. Misalnya apa namanya, perusahaan misalnya iPhone beli komponen-komponennya kan, sebelum dia merancang itu kan pasti beli dalemannya, komponen di dalamnya HP itu kan, atau di dalamnya laptop. Nah itu belinya pasti dari organisasi lain, dari perusahaan lain yang menghasilkan misalnya microchip atau menghasilkan softwarenya. Nah itu namanya B2B, jadi keperluan untuk organisasi, itu bedanya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada di halaman 1.7 sampai 1.10 itu ada tabel yang menjelaskan lebih detail
perbedaan antara konsumen individu sama konsumen bisnis ya.